Tapi yang ini ke atas dulu, bukan dari bawah. Oh, ini dari bottom drain pakai pipa ke atas, baru turun ke bawah. Nanti lewat bawah turun ke chamber kedua. Oke. Berarti ini sistemnya sistem flow up. Untuk ikan impor itu bagus-bagus. Tetapi untuk sekarang ini lokal juga tidak kalah bagus ya. Untuk lokal tidak kalah bagus, dan justru sekarang untuk yang impor banyak sekali ikan yang rejectnya. Halo Sobat Koi, apa kabar Koi Lover? Kali ini saya sedang berada di tempatnya Kang siapa? Reja. Kang Reja. Nah, Kang Reja ini salah satu hobis ikan koi di Kabupaten Majalengka. Dan kali ini saya pengen sedikit mereview tentang kolam ikan koi ini dan sedikit spill tentang ikan-ikan yang berada di sini. Karena memang yang saya perhatikan Kang, untuk kolamnya ini, untuk desainnya cukup menarik juga. Dan saya pengen mereview tentang kolam ini. Yang pertama awal mula Kang Reja ini hobi ikan koi dari kapan? 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Oke, 2 tahun yang lalu itu awal mula hobinya? Hobinya karena bapak saya yang suka sebenarnya. Berarti awalnya bapak. Almarhum bapak. Bikin kolam kecil ukuran 2x1, ada tamannya. Nah, itu asal bikin aja ke tukang taman. Ya. Malah saya yang capek. Karena memang Sistemnya salah. Sistem pemipaan atau sistem apa? Semuanya salah. Oke, Asal ada kolam, airnya muter, nggak ada filter, nggak ada apa-apa. Akhirnya dirombak. bikin ribet juga ya. Capek sekali lah. Nah, ini informasi juga bahwasanya ketika Anda mau membuat kolam, terutama untuk kolam koi, jangan asal bikin, jangan asal menyuruh tukang. Percayakan untuk pengerjaannya ke tukang yang benar-benar ahli kolam koi ya. Betul. Karena memang kolam koi sangatlah berbeda dengan kolam-kolam ikan yang lainnya. Terutama dari sistem pemipaan, sirkulasinya gitu ya. Betul. Makanya pas awal bikin banyak sekali kendalanya. Jadi niat bikin kolam itu untuk obat stres, gara-gara kolam malah dibikin stres. Akhirnya jadi stres karena memang kolam tersebut. Jadi stres. Oke, terus itu berapa lama terus langsung renov lagi? 1 tahun. 1 tahun renov, dibikin chamber aja, tambah chamber. Masih salah juga. Itu pengerjaannya yang kedua sama tukang kolam. Taman biasa gitu ya? Beda tukang kolam lah. Kolam katanya tukang kolam. Nah, dilihat awal-awal sih betul. Jalan 3-4 bulan ke depan, airnya malah bau. Jadi air cepet bau gitu? Cepet bau. Terus juga ngurasnya ribet lah, capek. Capek. Tapi biar dijalanin aja dulu. Jalan dulu setahun kemudian. Ketemu sama Om Riko. Berarti ini yang ketiga, renov yang ketiga. Berarti ini pengerjaan sama Kang Riko. Ngobrol sama Pak Riko, segala macem. Katanya salah sistem filternya, gini. Ya akhirnya, ya alhamdulillah inilah hasilnya. Kalau saya lihat hasilnya sih, ini benar-benar bagus juga sih hasilnya. Izin Kang Riko, untuk kolam kerjaan Kang Riko, saya mau sedikit review karena memang saya lihat untuk tampilannya sangat bagus, terutama untuk desain dari waterfallnya nih, Nah, dulu pengerjaannya berapa lama nih Kang? 2 minggu lah, kurang lebih. 2 minggu. 2 minggu dari bongkar. Kalau saya ini sih 2 minggu cukup cepat sih. Cepat. Karena memang itu kan renov ya. Iya. Renov berbeda dengan dari bikin awal bikin. Beda. 2 minggu. Karena ada proses pembongkaran kan. Pembongkaran. Ini kalau untuk ukurannya Kang, ukurannya ini berapa ke berapa ini? Ukuran kolam utama 360, panjang 3 meter 60, lebarnya 170. 170 itu badan kolam tanpa chamber. Berarti ini untuk chambernya? Untuk chambernya ini. Chamber kira-kira berapa ini? 60 cm lah. 60 cm. 60 cm. 60 ke 60 1 chamber. Ada 5 chamber. 5 chamber total. Ya. Nah, kalau untuk kedalaman?
kedalamannya 170. 170. Oke. Standar sih, standar. Kalau 170 standar untuk kedalaman ikan koi. Untuk ya kolam ikan koi standar. Nah, di sini yang lebih menarik lagi yang saya perhatikan untuk waterfallnya. Di sini ada 3 bucket shower, terus langsung turun lagi ke waterfall paling bawah. Yang keempat langsung ke kolam utama. Nah, ini suatu keuntungan. Ketika kolam koi menggunakan bucket shower, nah suatu keuntungannya, jadi air jatuh dari bucket shower itu menciptakan oksigen terlarut. Ya, betul ya Kang? Betul. Ya. Boleh lihat untuk detail ininya Kang, untuk chamber-chambernya. Boleh. Bongkar dulu ya? Boleh. Nah, ini untuk desain ataupun untuk penutup chambernya sangat bagus nih, rapi, apik. Kang Riko izin saya komentari ini sebentar untuk kolam ya, terutama untuk ini nih, untuk chambernya ini, finishing chambernya untuk tutupnya ini benar-benar rapi. Kayunya ini menggunakan kayu apa ya Mas? Kalau kayunya kurang tahu ya. Kayaknya dari seberang kalau nggak salah. Rapih juga sih ini finishingnya. Maranti. Nah, ini berarti untuk chamber-chambernya ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chamber pertama itu, oh berarti ini sekat chamber tidak full ke sini ya? Karena memang ini untuk menaruh gitu. Naruh barang lah. Barang-barang. Supaya tidak terlihat apa ya? Semrawut. Ya, semrawut. Makanya ditutup digabungkan dengan penutup chambernya. Ini chamber yang pertama. Chamber pertama. Untuk medianya di sini jaring nelayan, terus oyster sebagai pemberat. Iya. Ini sistemnya sistem leher angsa ya? Leher angsa. Tapi yang ini ke atas dulu, bukan dari bawah. Oh, ini dari bottom drain pakai pipa ke atas, baru turun ke bawah. Nanti lewat bawah turun ke chamber kedua. Oke. Berarti ini sistemnya sistem flow up. Jadi air meluap dari atas, terus turun ke bawah gitu. Ke bawah ya. Flow up sistemnya. Dari sini pipa antar chambernya berapa? Pakai 2,5 in. 2,5 in 4. Ya. 4 ini chamber kedua. Chamber kedua untuk media filternya Isinya masih jaring. full jaring Sama nelayan. oyster. Oyster sebagai pemberat. Ya. Oke, ini chamber kedua. Ini untuk pipa antar chambernya 2 in. 2,5 in. 2 in setengah, 4 jalur. Oke, ini chamber ketiga. Chamber ketiga untuk media filternya Pakai batu apung, oyster, sama karang jahe. batu apung, oyster, karang jahe. Nah, di sini juga ada stop run untuk isi air ketika backwash. Iya, ketika backwash. Terus ini chamber keempat. Chamber keempat untuk media filternya Batu apung. full batu apung. Batu apung, tapi ini ada Buat pemberatnya aja. karang jahe sebagai pemberat ya. Iya. Oke, ini chamber keempat. Dan ini chamber kelima, chamber pompa. Ini pompa. Chamber pompa, Tapi dikasih media. kasih media juga. Tujuannya? Biar nggak kosong aja. Biar nggak kosong. Biar lebih maksimal lah penguraian bakterinya. Aja ya? Nah, iya. Ya, memanfaatkan ruang gitu ya. Tetapi yang saya perhatikan di sini ya meskipun dikasih media untuk airnya ini tidak tekor. Tidak tekor karena mungkin si Kang Riko sudah memperhitungkan untuk sirkulasi dari setiap chambernya sampai ke chamber pompa tidak tekor. Padahal di sini yang saya perhatikan ini ada 2 pipa, ini 2 pompa. 2 pompa. Oke. Pompanya ini yang berapa LPH? Yang satu 30.000, yang satunya 16.000. Satu 30.000, satu 16.000. Nah, ini yang 30.000 larinya kemana nih? Ke waterfall. Waterfall. Iya. Satu jalur untuk waterfall Satu jalur saja. untuk waterfall aja. Oke. Berarti waterfall ini menggunakan pompa yang 30.000 30.000 LPH. LPH. Oke. Kalau yang saya lihat untuk arusnya sih dari waterfall ini cukup besar juga sih arusnya. Wajar kalau memang ini pompanya 30.000 liter per jam. Terus ini untuk pompa yang berikutnya? Yang satunya 16.000. 16.000. 16.000 itu untuk ke Arus bawah. Berarti untuk arus bawah fokus menggunakan satu pompa yang 16.000 liter per jam. 16.000 liter. Nah, ini untuk medianya. Untuk medianya full atau cuman
jet mat bawah. Oh, jet mat dulu bawahnya. Jet mat dulu bawahnya, pakai oyster, tutup jet mat lagi, baru batu apung. Nah, jet mat itu di bawah pompa atau di atas pompa? Di bawah. Di bawah pompa. Di bawah pompa. Berarti ketika air masuk melewati jet mat, baru disedot menggunakan pompa. Ya. Di atas pompa ada jet mat lagi. Ada jet mat lagi. Ada Enggak di jet mat, batu apung oyster, jet mat lagi, baru pompa. Gitu. Terus ini atas batu apung ya. Supaya bersih aja, kotorannya bersih ya. kesaring. Intinya supaya lebih maksimal aja penyaringannya ya. Oke. Terus ini untuk chamber backwash. Chamber backwash di sini bisa dilihat ada 5 pipa pengunci dari setiap chambernya. Itu untuk pipa yang itu Buangan air kan. Kalau backwash buang air, jadi pakai pompa lagi. Kebetulan kan dalam. Iya. Jadi nggak bisa nyabut. Jadi harus pakai harus lagi pakai pompa lagi, dibuang keluar. Nah, ini untuk aeratornya. Aeratornya ini yang berapa LPH? 200 ya? LP 200. LP 200, Resun LP 200. Ini aerator ini ke setiap chamber sama di kolam utama. Kolam utama menggunakan uniring. Uniringnya memanjang atau melingkar? Panjang. Memanjang. Jadi dua uniring panjang. Bagus juga sih untuk memaksimalkan oksigen di dalam kolam utama. Terus di sini di setiap chambernya dikasih oksigen juga supaya bakteri baik benar-benar tercipta ataupun benar-benar hidup di dalam media filter. Nah, ini untuk di waterfall nih. Di waterfall saya lihat ada media filternya juga. Iya. Momogi ya? Iya, pakai Momogi. Momogi, berarti ini full Momogi. Full Momogi. Dari mulai atas. Dari atas. Ini untuk sekian. Untuk beberapa waterfall, Momoginya habis berapa dus? Ini 2 dus, kalau nggak salah waktu itu pakai 2 dus ya. Ya. Nah, sudah mulai ada bakterinya ini. Iya. Ini untuk media filternya, untuk media filter Momogi yang ditaruh di waterfall. Oke, untuk teksturnya ataupun ini untuk ininya sih bagus juga sih sebagai media filter daripada media-media yang lain semacam batu apung. Ini pori-porinya lebih banyak ya. Lebih banyak. Terus yang saya tahu juga, ini sepengetahuan saya, untuk Momogi ini lebih kuat, lebih tahan lama daripada Kristal Bio. Betul. Ya, lebih tahan daripada Kristal Bio ya. Karena memang Kristal Bio itu lebih cepat hancur ya. Lebih cepat hancur, apalagi kalau sirkulasi di setiap chambernya lebih kencang ya. Iya. Jadi lebih cepat terkikis lebih aman lah kalau pakai ini. Kalau ini Momogi lebih aman. Nah, untuk semuanya ini informasi ketika Anda berencana mau membuat kolam koi, nah percayakan kepada yang benar-benar ahlinya. Salah satunya untuk tim ahli di Kabupaten Majalengka yaitu Om Riko ataupun Kang Riko. Nah, untuk semuanya barangkali mau membuat kolam koi bisa hubungi kontaknya Kang Riko. Nanti untuk kontaknya saya taruh di bawah sini. Nah, ini nih yang saya tertarik nih untuk ini nih, baki showernya nih. Baki showernya setiap baki shower dikasih Momogi, cuman atasnya dikasih Dacron ya? Iya, ada Dacron. Dacron untuk menyaring kotoran halus. Kotoran halus ya. Ya mungkin tujuannya supaya si media filter Momogi ini tidak cepat tersumbat. Kerjanya nggak terlalu keras. Ya, tidak terlalu keras ya. Makanya atas dari Momogi ini dikasih Dacron. Iya. Oke sih, hasilnya oke. Sangat. Ya, nah ini saya tanya nih, untuk hasil pengerjaannya nih dari kolam ini, kira-kira gimana? Puas atau gimana? Puas sekali. Jadi tidak sia-sia ya? Dari 2 kali bikin, inilah yang paling puas tuh. Ini yang paling puas? Nggak capek, nggak sakit pinggang. Ya, terutama ketika perawatan backwash ataupun apa ya? Gampang sekali, sangat gampang ya, sekali. tidak meribetkan ya? Iya. Nah, disinilah pentingnya kita harus memperhatikan dari berbagai spek, dari berbagai sistem untuk kolam koi ini. Jadi jangan sampai ketika kita perawatan, jangan sampai terlalu membebankan ataupun menguras tenaga. Karena saya kan hobi, Kang ya. Ya. Hobi, orangnya males. Ya, karena memang kesibukan juga. Ya. Jadi hobi males, saya berpikir keras gimana caranya
hobi saya tetap tersalurkan, tapi Iya. saya nggak capek. Nah, betul. Sudah 2 kali saya capek, yang ini saya coba, alhamdulillah. Iya. Yang ini nggak capek lah. Ya, nggak capek. Bener-bener obat stres. Kalau dulu obat stres malah bikin stres. Kalau sekarang betul-betul obat stres. Kalau dulu rencananya bikin kolam untuk menghilangkan stres, Iya. tetapi Tapi kenyataannya malah stres. malah mendatangkan stres. Tetapi sekarang ini benar-benar untuk menghilangkan stres karena memang dari pengerjaannya ketika perawatan tidak Nah, nggak tidak terlalu ribet. rumit lah. Ya. Nggak terlalu rumit. Oke. Jadi begitu datang dari luar, pulang ke rumah, nongkrong di sini udah enak banget lah, Ya, tenang betul, banget. betul. Oke Kang, lanjut untuk ya saya mau sedikit spill nih untuk ikan-ikan yang berada di sini. Oke, tutup dulu ininya ya. Oke Kang, untuk ini button drumnya, ini menggunakan berapa jalur? Dua button rem. 2 button drum. 2 button rem. Untuk pipanya, pipa yang digunakan 4 in. 4 in. 4 in. Oke, 4 in, 2 jalur, ya cukup sih, cukup. Karena memang tadi bisa dilihat untuk stok air yang berada di chamber pompa, meskipun chamber pompa diisi dengan media tapi tidak tekor karena memang untuk jalur sirkulasi yang mumpuni ya. Nah, sekarang saya spill untuk masalah ikannya. Untuk ikannya di sini ada berapa ekor? Kalau ekornya nggak ngitung ya. Nggak gitu. Nggak ngitung. Nah, ini kebiasaan nih para hobis nih. Kebiasaan para hobis untuk ikan, untuk populasi ikan yang berada di kolam sendiri pasti tidak tahu. Karena mungkin setiap kali lihat ikan baru pasti tertarik, Ya. beli gitu. Akhirnya overpopulasi di kolam. Ya. Di sini yang saya perhatikan banyak sebenarnya ikan-ikan yang menarik di sini, terutama untuk yang tadi saya lihat yang soa, terus ada juga yang beko, terus ada juga sih yang tanco soa. Ini yang paling lama Kang, yang paling lama ini ikan yang mana nih? Yang beko. Ikan paling lama. Berapa tahun ataupun berapa bulan? 11 bulanan lah. 11 bulan. Dulu saya datang ke sini itu 20 cm lah. 20 cm awal beli. Awal beli 20 cm dan sekarang 45 mungkin 45 up lah. 45 up ya. Berarti tadi yang paling lama itu untuk yang beko ya. Yang beko awal pelihara sekitar 20 cm dan sekarang kisaran sekitar 45 cm ya. 45 cm terus. Nah, ini Kang, dari semua populasi ikan yang berada di kolam ini, yang paling Kang Reja suka atau favoritnya nih? Soa yang mana nih? Soa ada, soa yang kecil. Oh, yang kecil itu? Nah, yang kecil. Sama yang agak gede. Iya. Yang agak gede. Ya di bawah. Yang itu bukan? Bukan yang di Bukan. bawah. Ada yang di bawah. Sama yang itu tuh. Oh, itu. Oh, ya itu. Yang di bawah. Oke. Itu size-nya berapa senti? 30-an lah. 30 cm. Awal beli berapa senti? 25. 25, sekarang 30 cm sudah berapa Ini lama? baru sih. Berapa? Baru pas mau ini aja 2 bulanan lah. 2 bulanan. Boleh kasih bocoran harga untuk sewayang itu? Saya belinya itu 1,5. 1,5. Lokal atau impor? Lokal. Lokal. Nah, ini saya kasih masukan juga nih untuk para hobis, terutama untuk para pemula. Memang dikenal untuk ikan impor itu bagus-bagus. Tetapi untuk sekarang ini lokal juga tidak kalah bagus ya. Kalah. Untuk lokal tidak kalah bagus dan justru sekarang untuk yang impor banyak sekali ikan yang rejectnya. Banyak yang reject. Maaf nih, saya bukan menjelekkan untuk kondisi impor yang sekarang, tetapi kenyataannya untuk sekarang ini yang lokal juga banyak yang bagus dan bisa bersaing dengan segmen pasar impor ya. Oke, terus itu yang kecilnya. Yang kecil itu dulu beli berapa? 2,5. 2,5. 250, size berapa senti? 15-an. 15. Sekarang sudah berapa lama? Kurang lebih sama 2 bulan. Oh sama 2 bulanan. Oke.
Terus ini yang ada yang siro nih, yang siro saya suka juga nih, yang siro. Nah, yang itu tuh. Ya. Itu dulu beli berapa senti? Harga berapa? 30 cm itu murah. 30 cm? 300.000. 300.000, 30 cm. Iya. Oke, tapi saya lihat polanya bagus juga sih untuk suminya dia terlihat pekat. Terus untuk sirojinya dia bersih juga sih, untuk sirojinya bersih. Putih karena Ya. female. Oh, female. Female. Biasanya kan kalau yang male kan agak kuning. Agak kusam. Nah, Agak kusam. Kalau female pasti lebih putih. Ya, pasti lebih putih. Terus yang paling Kang Reja suka juga nih, suka yang lainnya nih. Yang Sanke ada Yang Sanke? Yang 45. Di Sanke yang Doisu yang itu tuh, yang bawah. Oh, yang itu? Nah, ya itu Yang ini? naiknya. Ini Mel. Itu male. Mel ya. Ini udah berapa lama nih? Itu hampir sama kayak Beko ya. Sama Beko. Sama Beko. Berarti udah ya sekitar 11 bulanan ya? 11 bulanan. Awal beli sekitar size Sama. sama. Sama 25-30-an lah. Lokal juga? Lokal juga. Lokal juga. Semua ikan sini lokal. Oh, semua lokal. Semua lokal. Oke. Nah, ini untuk para hobis koi. Ini salah satu contoh nih, salah satu contoh hobis koi yang pengen memajukan perkoian Nusantara ya, koi lokal. Koi lokal jadi gimana ya? Memang koi sudah terkenal, koi impor itu bagus-bagus. Tetapi zaman sekarang yang saya lihat untuk koi lokal juga banyak yang bagus, bahkan bisa bersaing dengan koi impor. Betul sekali tadi koi lokal sekarang nggak kalah sama koi impor. Iya, iya, iya. Contohnya di Blitar, di Kediri, itu mereka breeder, petani-petani di sana udah bisa ngembangin. Iya. Jadi sudah mulai menyaingi koi impor ya? Iya. Koi impor. Contoh banyak lah, yang paling terkenal itu kan ada KM. Iya. Dia sudah nggak pakai lagi yang impor. Yang impor. Untuk indukannya. Untuk indukannya. Dia sudah pakai indukan lokal, tapi hasilnya ya sudah terkenal kemana-mana. Sudah terkenal dan sudah benar-benar bisa bersaing gitu ya? Bisa bersaing sekali. Terus juga kalau untuk pemilihan koi, ingat jangan lihat lokal impornya, Ya. tapi lihat kualitasnya. Betul. Untuk zaman sekarang jangan lihat ini impor ataupun lokal. Jangan, tapi kita harus benar-benar melihat fisik ataupun kondisi ikannya. Ya. Terutama harus lihat indukannya ya. Indukannya penting sekali. Broadline itu paling penting. Iya, broadline itu penting. Broadline paling penting karena ada ikan yang ukur 20 cm. Iya, ukurannya itu kecil. harganya bisa juta-juta. Bisa lebih mahal daripada ukuran yang besar. Yang besar. Oke. Karena dilihat dari sisi kualitasnya. Kan? Sisi kualitas ya. Oke, betul. Makanya jangan lihat impor atau lokalnya. Iya. Lihat aja kualitasnya, banyak kok impor yang nggak bisa gede juga. Iya, banyak. Nah, ini edukasi juga nih untuk para hobis koi, terutama untuk para pemula. Untuk memilih koi, untuk memilih ikan koi, kita harus benar-benar pintar. Harus benar-benar pintar memilih ikan. Jangan sampai kita tertarik dengan koi impor. Di sini saya bukan menjatuhkan ataupun bukan menjelek-jelekan koi impor. Koi impor sangat-sangat bagus, sangat-sangat bagus. Saya akui koi impor sangat bagus. Tetapi, nah kesalahannya di sini sekarang ini koi impor banyak yang kecolongan ataupun banyak yang kualitasnya di bawah koi lokal. Ya. Banyak koi kropiok lah. Banyak koi kropiok. Dan sekarang ini para breeder lokal juga. Para breeder lokal benar-benar menjaga kualitas ikannya, kualitas produksiannya, yang mana supaya benar-benar benar-benar digemari ataupun benar-benar bisa bersaing dengan koi impor. Ya, seperti itu ya, Kang ya. Ya. Oke, yang saya lihat di sini tadi sih yang bagus, yang saya suka tuh yang Sanke, yang Sowa. Terus yang Siro, yang Beko juga untuk polanya dia benar-benar rapi. Untuk Sirojinya benar-benar bersih. Terus untuk suminya dia benar-benar pekat juga. Nah, terus gini Kang, ini untuk populasi ikan yang di sini, saya perhatikan ini lumayan banyak juga ya. Lumayan banyak untuk populasi ikannya. Nah, ini pola pemberian pakannya gimana nih? Kalau pemberian pakan kebetulan sekarang lagi puspakan. Lagi puspakan. Oke. Karena biar cepat matur airnya. Iya, cepat matur. Semakin terus banyak amoniak yang masuk, betul. Semakin cepat matur. Cepat matur, terus ikan juga bisa lebih cepat besar pertumbuhannya ya. Nah, ini sekarang saya lagi sehari puspakan 10 kali. Sehari 10 kali? Sehari 10 kali. Sehari 10 kali dengan pola pemberian pakan. Nah, ini ada treatment lainnya nggak nih untuk menjaga kondisi airnya nih? Ya, sering-sering backwash. Sering-sering backwash. Sering-sering backwash. Sering-sering backwash ataupun ya sering-sering drifting air ya. Ya, drifting air.
pastikan kalau backwash air kebuang pasti harus ada air mati. Ya, betul. Nah, ini informasi juga nih. Ini informasi juga untuk para hobis koi. Ketika kita melakukan puspakan ataupun ketika kita sedang melakukan program puspakan kepada ikan-ikan kita, nah itu harus benar-benar dibarengi dengan treatment yang lainnya. Ya mungkin salah satunya kita harus rajin backwash juga ya. Jadi asumsinya ketika kita puspakan otomatis ikan bakal sering mengeluarkan kotoran. Nah, ketika ikan banyak mengeluarkan kotoran, otomatis media filter banyak nantinya endapan kotoran. Nah, makanya di situ kita harus rutin juga melakukan backwash ataupun kita harus rutin melakukan dripping ataupun water change. Nah, ini untuk backwash ini bisa mewakili ketika kita melakukan water change. Jadi asumsinya ketika kita backwash, otomatis air yang berada di chamber kebuang dan digantikan dengan air yang baru. Nah, dari obrolan tadi Kang, saya ambil kesimpulan. Jadi yang pertama untuk semuanya, untuk para hobis koi, yang pertama ketika Anda mau membuat kolam ikan koi, itu harus benar-benar diperhitungkan. Jadi jangan sampai Anda menyuruh ataupun mengandalkan tukang yang asal-asalan yang tidak terlalu paham tentang sistem kolam koi. Betul, ya, supaya tidak terjadi kesalahan ataupun kendala ketika kolam running ya. Seperti jatuhnya jadi lebih mahal, kan? Ya, jatuhnya nanti bakal lebih mahal ya. Nah, terus untuk pengerjaan kolam, untuk pembuatan kolam, saya sarankan percayakan kepada tukang yang benar-benar ahlinya. Nah, terus untuk masalah perawatan ikan koi. Nah, ketika kita melakukan puspakan harus dibarengi juga dengan treatment yang lainnya. Ya, tadi seperti Kang Reja bilang, untuk treatment yang lainnya, untuk mengimbanginya kita harus rutin melakukan backwash, water change, yang mana asumsinya ketika kita melakukan puspakan, otomatis ikan bakal semakin banyak mengeluarkan kotoran dan semakin banyak kotoran terendap di media filter, makanya kita harus rutin melakukan backwash. Oke Kang, terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama. Oke Sobat Koi, mungkin itu informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bisa membantu para hobis koi, terutama untuk para pemula ketika sedang bingung mencari informasi tentang hobi ikan koi. Untuk semuanya, terima kasih dan salam koi lover.